Pernah nggak kejadian bangunan sudah jadi itu, wah ini tidak layak? Jangan belum ada. Sertifikat layak fungsi ini hanya dikhususkan untuk bangunan umum. Biaya retribusi dan biaya PBG itu sebenarnya berapa? Untuk biaya PBG sendiri, jadi sebenarnya pemohon itu ada 2 pos yang harus disiapkan. Yang pertama itu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kembali kita bersama di podcast Kamonesan. Kamis obrolan seru dan Santai. Pada Kamonesan kali ini seperti biasa kita akan membahas hal-hal yang update, hal-hal yang akan berguna untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Cimahi. Dan seperti biasa di podcast Kamonesan kali ini saya sudah ditemani oleh co-host saya, co-host yang cantik, yang energik. Masya Allah, alhamdulillah. Teh Rima Rusti, sehat Teh Rima? Alhamdulillah Pak Iyep, Pak Iyep Iya. sehat? Harus sehat dong, alhamdulillah kalau sehat. Seperti biasa Teh Rima, kita juga kedatangan 2 narasumber untuk pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu Pak Saepullah ST, fungsional penata perizinan ahli muda. Oke, dan juga Ibu Sani Najanatur Rohma, SPWK, analis bangunan dan perumahan. Oke, kita kedua narasumber ini adalah berasal dari DPMPTSP Kota Cimahi ya, Terima ya. Oke, Terima, gini, kemarin kita kan di podcast yang kemarin sudah membahas tentang PBG MBR. Itu bisa dikatakan PBG versi light mungkin ya, PBG versi versi kecilnya lah gitu kalau dibentuk gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang PBG. Pak Saepullah, Bu Sani ya. Kita langsung aja terima ya. Apa itu PBG? Jadi begini Pak Iyep dan Teh Rima. Definisi PBG itu adalah dokumen resmi yang diterbitkan, dokumen perizinan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah yang wajib dimiliki oleh pemohon yang akan mengajukan izin, baik untuk membangun, mengubah, memperluas, menambah, mengurangi, bahkan merawat bangunan itu sendiri. Dan PBG ini memastikan bahwa rencana sudah sesuai dengan rencana teknis, standar teknis, keselamatan, bahkan kenyamanan dan tata ruang yang berlaku, yang sudah ditentukan gitu. Oke. Nah, ini PBG ini sebelumnya itu namanya IMB mungkin ya. Betul. Izin mendirikan bangunan, sekarang PBG itu persetujuan bangunan gedung ya. Mungkin cuma beda nama aja ya. Tapi kalau dari segi misalnya persyaratan, fungsinya itu masih sama atau gimana? Ada perubahan juga? Sesuai PP nomor 16, jadi bahwa ada Undang-Undang Cipta Kerja, IMB itu berganti menjadi persetujuan bangunan gedung. Yang dulunya izin mendirikan bangunan gedung, sekarang menjadi persetujuan bangunan gedung. Kapan Bu untuk peralihan dari IMB ke PBG itu tepatnya kapan? Kalau sesuai PP ya, Peraturan Pemerintah nomor 16 itu tahun 2021. 2021 udah mulai Betul. peralihan ke persetujuan bangunan gedung. Betul. Masa transisi di 2021. Betul. Per Agustus kalau tidak salah ya. Di DPMPTSP itu mulai dilaksanakan peraturannya itu per Agustus 2021. Oh, itu udah mulai berlaku untuk seluruh Indonesia ya. Betul. Oke. Seluruh Indonesia. Dan PBG ini memang untuk untuk bangunan yang dihuni aja ataukah untuk yang dijadikan usaha juga? Dua-duanya Pak Yep. Oh, jadi dua-duanya PBG harus ada ini juga ya? untuk semua fungsi bangunan. Bahkan ada sarana prasarana juga harus ada izin atau PBG-nya. PBG-nya. Nah, Betul. untuk sarana dan prasarana ini apakah ada persyaratan yang berbeda yang membedakan gitu dengan rumah tinggal, fungsi usaha? Untuk prasarana ya, sarana Sarana dan prasarana prasarana. ini biasanya kan kalau izin prasarana itu
terkait tower, kemudian reklame gitu ya. Ini sebagai salah satu contoh untuk sarana prasarana. Tentunya ini ada beberapa perbedaan dari izin fungsi yang lain. Misalnya untuk ruko atau rumah tinggal itu kan misalnya tidak dipersyaratkan KKOP gitu kan. Nah, untuk tower itu dipersyaratkan kawasan keselamatan operasi penerbangan. Jadi sebelum mengurus izin, biasanya ketika proses PKKPR mereka itu paralel untuk mengurus KKOP-nya. Jadi dari ini sebagai salah satu contoh di sarana prasarana gitu. Kemudian kalau kita lihat bisa juga ini kalau yang masalah KKOP bukan hanya sarana prasarana juga kan, model bangunan gedung yang bertingkat itu juga diwajibkan harus ada KKOP. Contohnya The Edge misalnya itu kan lantainya cukup tinggi, banyak ya, cukup tinggi, itu diwajibkan KKOP. Jadi kalau dilihat dari persyaratan bagaimana sesuai fungsinya itu ya tentunya ini bagaimana resiko ataupun besaran dari bangunan itu sendiri gitu. Jadi sebetulnya kalau melihat di dalam PBG ya, ini tuh ada dua persyaratan ya. Ada yang namanya persyaratan administratif gitu ya. Ada juga persyaratan teknis gitu. Nah, kalau kita lihat persyaratan administratif mungkin tidak beda jauh sama IMB dulu. Ya, artinya enggak misalnya fungsi-fungsi yang lain, contoh misalnya fungsi hunian, rumah tinggal, kemudian ruko, kemudian asrama berbayar, apapun fungsi-fungsi lainnya itu secara administratif itu hampir sama. Nah, biasanya perbedaannya di persyaratan secara teknis gitu. Jadi kalau administrasi kan KTP itu wajib ya, harus ada, kemudian NPWP, ya kan gitu ya. Kemudian persyaratan administratif lainnya lah gitu ya. Nah, itu biasanya ada di dalam persyaratan. Nah, untuk persyaratan teknis itu tergantung dari fungsi yang diajukan pemohon juga. Untuk apa ya? Oh gitu. Oke. Jadi misalnya ada contoh bangunan gedung, itu juga tentunya secara persyaratan teknisnya berbeda dengan bangunan gedung yang lain, tergantung dari besarannya. Contoh misalnya ada rumah sakit ya, kalau kita lihat persyaratan teknisnya berarti di situ kan biasanya kalau rumah sakit besar ya, ada istilahnya bangunannya itu banyak dihuni oleh banyak orang kan gitu, sehingga di situ kan dipersyaratkan juga dokumen andalalin gitu kan, analisa ada dampak persyaratan pendukung lainnya gitu ya Pak. Jadi misalnya ada gedung yang kecil dengan gedung besar, itu persyaratan beda. Kalau gedung kecil gitu ya, itu bisa mungkin tidak wajib andalalin misalnya. Nah kalau gedung besar itu tentunya diwajibkan andalalin. Kemudian kalau dilihat dari mungkin persetujuan lingkungannya, nah itu tergantung dari besar kecilnya juga, bisa SPPL, bisa UKLPL ataupun AMDAL. Saya baru tahu Pak, ternyata untuk kayak tower kayak gitu juga harus ada PBG-nya ya? Wajib. Dan itu tadi apa namanya PP 16 tahun. Enggak, PPOK atau apa? KKOP. Oke. KKOP. Nah, KKOP ini berarti untuk bangunan yang tinggi gitu atau yang jadi supaya dia tidak menghalangi penerbangan kayak gitu ya. Berarti tower, kemudian apartemen ya, hotel itu harus ada itu. Nah, lalu kemudian ada juga SLF. Apa itu SLF? Apakah memang sama dengan KKOP itu atau ada bedanya juga? Ya, kalau SLF itu kan ke sertifikat layak fungsi ya. Jadi biasanya SLF itu diterbitkan ketika bangunan tersebut sudah beroperasi. Karena kan kita harus bisa mengukur bahwa bangunan tersebut aman. Contohnya misalnya MPP ini nih. MPP ini itu tentunya setelah bangunannya ada, tentunya PBG-nya ada kan. Nah, setelah PBG terbit, kemudian bangunan ada dan bangunan ini sudah dihuni oleh pegawai. Nah, ini wajib ada SLF. Nah, SLF ini jadi standar bangunan ini tuh apakah memang mumpuni atau tidak secara teknis gitu. Jangan sampai bangunan sudah
Jadi walaupun bentuknya bagus tapi Ternyata tidak ternyata layak strukturnya Kekuatannya. kekuatannya nggak kuat. Tidak sesuai. Itu khawatir Iya. nantinya memakan ya. korban Hal gitu. yang tidak diinginkan Betul. gitu ya. Pernah nggak kejadian bangunan sudah jadi, PBG juga sudah jadi, ternyata setelah dicek itu wah ini tidak layak, Tidak sesuai tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan. ya gitu. seperti itulah gitu. Hmm. Pernah nggak seperti itu gitu kejadian? Untuk di kota Cimahi khususnya saat ini ya mungkin belum ada ya, Tidak karena ada, ya. memang SLF Nggak ada ini ya Pak ya, jangan ada lah gitu. ya Jangan ada. jangan ada, jangan belum Jangan ada, jangan ada, Jangan. karena memang di kota Cimahi untuk saat ini ya sertifikat layak fungsi ini hanya dikhususkan untuk bangunan umum sementara ini Ya. gitu. Jadi bangunan-bangunan rumah tinggal biasa itu diharuskan, kalau di PP itu diharuskan ada juga, cuman tidak diwajibkan Ya. gitu ya. Belum Artinya diwajibkan. untuk saat ini kita bertahap ya, secara bertahap. Ini bertahapnya itu dari pemerintah gitu ya, dari pemerintahnya itu secara bertahap lebih memprioritaskan ke bangunan Publik, umum dulu, bangunan publik. Skala publik besar lah. mungkin ya Pak. Ya, yang banyak Betul. orangnya lah gitu. Hmm. Seperti itu ya Bu Sani ya. Betul. Baik, nah ini yang cukup banyak ditanya sama masyarakat. Jadi masyarakat kadang udah ketakutan duluan nih Pak untuk, aduh berapa ya untuk pengurusan PBG, bikin IMB mahal segala macem. Sebenarnya bisa nggak sih pemohon itu mengetahui biaya retribusi dan biaya PBG itu sebenarnya berapa gitu? Nah, untuk biaya PBG sendiri, Teh Rima, Pak Yep, jadi sebenarnya pemohon itu ada 2 pos yang harus disiapkan. Yang pertama itu untuk pembayaran kepada pemerintah daerah berupa retribusi, atau nanti diterbitkannya SKRD, Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Dan satu lagi posnya khusus itu memang bukan di luar kewajiban kita gitu ya, sebagai dinas perizinan gitu. Jadi untuk pos yang kedua ini pemohon harus memilih konsultan, mangga itu mau harus ada konsultan. Konsultan Betul. untuk apa ini? konsultan PBG. PBG. Ya, Untuk pembuatan iya, betul. PBG itu. Konsultan PBG-nya. PBG. Untuk gambar teknisnya Betul, mungkin ya. Bu? karena memang harus meng-hire untuk penggambaran persyaratan teknis tadi, Teknis seperti bangunannya. arsitekturalnya, Iya. kemudian strukturnya, kemudian MEP itu apa? Mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Plumbing Jadi itu perpipaan gitu. banyak teknis-teknis yang lebih Betul, rinci juga betul. mungkin ya. Bu. Jadi memang semuanya Harus harus disiapkan. digambarkan oleh konsultan yang sudah memiliki SKA atau sertifikat keahlian. Oh jadi bukan konsultan asal konsultan aja ya, tetap Tidak dia bisa. harus bersertifikat ya. Betul. Oke. Mungkin dia jurusannya teknik sipil atau arsitek tapi belum ber-SKA. Mohon maaf belum bisa Nggak Pak bisa Yep. ya. Betul. Kalau konsultan perkawinan nggak bisa juga ya. Oke. Nah ini yang perlu diinfokan ke masyarakat juga ya, Terima Pak Bu Sani. Ini retribusi ini kan nanti masuknya ke APBD ya. Jadi bukan punten tidak masyarakat itu bayar misalnya masuk ke DPMPTSP misalnya atau masuk ke Bappenas enggak kan. Jadi nanti masyarakat itu bayar via bank mungkin ya atau apa itu langsung masuknya ke kas daerah ya. Nah gitu ya. Masyarakat membayar sendiri ke Bank BJB BJB. dan nanti itu akan masuk ke Kas kas daerah Betul. gitu ya. Nah untuk besaran biaya retribusi itu berdasarkan apa Bu San? Hitungannya mungkin gitu ya. Iya. Biasanya kita arahkan pemohon itu untuk membuka situs resmi simbg.pu.go.id. Oh gitu. Di sana mungkin si pemohon akan bisa menghitung estimasi biaya PBG-nya Oh berapa. udah ada ya di web Betul, itu ya. ada Disediakan namanya gitu ya. Oke. kalkulator retribusi PBG. Nah, di sana nanti pemohon mengisi data permohonan, kemudian peruntukannya apa, jumlah lantainya berapa, luas bangunannya berapa, apakah ada basement atau tidak ada gitu. Iya. Nah, itu masuk ke dalam perhitungan kalkulator retribusi PBG di SIMBG.
Nah, Jika itu nanti masyarakat keluar ingin si tahu gitu estimasi ya. biaya, Iya. tapi memang belum fix sih Pak Yep. Kurang lebih mungkin ya, Bu. Ya betul. Jadi Rata-rata. rata-rata lah atau estimasi. Estimasi yang Karena harus yang disiapkan. betul, karena yang pastinya nanti setelah nota hitung yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis DPUPR bidang tata bangunan. Begitu. Itu Oh yang jadi pastinya. perhitungan itu bukan kita yang ngitung manual kayak gitu bukannya? Bukan. Memang udah by system ya Teh ya. Betul. Jadi tidak ada yang namanya kong kalingkong kayak seperti itu Tidak ya. Nah ini mungkin untuk PBG dan PBG ini kita semua tahu nih bahwa untuk sekarang ini ya yang namanya PBG itu wajib kan untuk sebuah bangunan. Tapi gimana kalau misalnya ada masyarakat yang membangun rumah tanpa mengajukan PBG, apakah ada sanksi gitu dari khususnya ya pemerintah atau dari dinas Kalau yang belum yang belum ber-PBG, ya bangunannya? biasanya begini Pak Yep. Kalau kita itu sesuai ajuan kan yang kita kelola gitu. Betul. Tapi kalau yang belum berizin mungkin memang bukan ranah kami. Mungkin biasanya ada surat peringatan terlebih dahulu gitu dari Dinas Teknis untuk bangunan tersebut. Mungkin juga si bangunan tersebut berada di lokasi yang strategis mungkin atau berada yang di membahayakan mungkin di ya. kawasan CBD misalkan betul. begitu, di kawasan rame gitu, kawasan bisnis. Mungkin ada surat teguran atau surat peringatan awalnya dari Dinas Teknis gitu. Baik terima, ini pembahasan PBG ini tidak kalah seru dengan pembahasan sebelumnya ya, yang Pak, sebelumnya iya. ya di podcast kita ini. Nah kita langsung aja nih ke kesimpulan. Silakan terima kesimpulannya. Kesimpulannya untuk pembahasan hari ini untuk PBG mungkin masyarakat ya khususnya di Kota Cimahi boleh mengajukan bangunannya jika ingin diajukan dengan fungsi rumah tinggal, fungsi usaha, sarana dan prasarana. Nanti bisa dipandu mungkin ya nanti Pak Ya, Yap di dibantu loket oleh, untuk informasi segala macam. Terus untuk biayanya juga jangan panik dulu nih buat masyarakat, ternyata kita bisa mengestimasikannya terlebih dahulu mungkin ya Bu. By system ya. By system. Oke, para wargi Kamonesan, pembahasan Kamonesan pada episode kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kata dan kekurangan. Silakan jika ada pertanyaan untuk komen dan bertanya di kolom komentar. Di bawah ini. Iya, oke. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamonesan, Kamis obrolan seru dan santai. Santai. PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung memberikan jaminan kepastian hukum dan keamanan bangunan Anda, baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, maupun fasilitas umum lainnya. Dengan memiliki PBG, kita turut mendukung tertib tata ruang dan pembangunan kota yang berkelanjutan. Ayo ajukan PBG Anda untuk berbagai fungsi, baik tempat tinggal, tempat usaha, maupun sarana dan prasarana lainnya. Jangan khawatir, petugas layanan kami siap memandu dan membantu setiap langkah pengajuan di loket pelayanan. Dan yang terpenting, masyarakat hanya membayar biaya retribusi saja. Dan kami dapat memberikan estimasi terlebih dahulu sebelum proses dimulai.